di daerah kita meningkat. Belum lagi ada masalah-masalah bayar kepala kejaksaan 20 juta. Bupatinya juga demikian, polisi juga demikian. Kita punya APBD kecil tapi kita kasih orang. Padahal di Maumere yang lebih maju dari kita di tempat lain hanya 5 juta. Itu pun karena Covid. Jadi 5 juta. Kita di sini Bapak kenapa? 20 juta satu bulan. Coba bayangkan kalau sekian orang taruh 10 orang kali 20 juta satu bulan 200 juta. Kalau satu tahun 10 kali 200 juta aja 10 bulan sudah 2 miliar. Ini kan menggerogoti kita punya anggaran yang harusnya untuk membangun logo kita. Sehingga saya bilang nanti kalau sudah jadi dan masih itu ada, kita kebas, kita harus turunkan. Saya tidak boleh tidak. Maka sekarang kita itu harus meningkatkan pertanian kita. 75% masyarakat kita itu hidup dari bertani. Sudah itu nelayan dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat macam di daerah kita Boru, ada kemiri, ada kopi, ada juga di sini apa nama jambu mente juga ada. Jambu mente. Saya masuk di Lewarahan, di Boyologili itu banyak jambu mente dan bagus-bagus. Tapi apa yang terjadi? Jambu mente yang kita dapat itu keluarnya ke Maumere. Kita tidak dapat apa-apa, hanya kita yang punya. Maumere mendapatkan hasilnya, pajaknya termasuk dan sebagainya. Inilah yang saya sebut selalu di mana-mana, kerbau punya susu, sapi punya nama. Kan yang punya kan kita, orang Flores Timur, ya kan? Iya. Tapi yang punya nama Maumere dan hasilnya. Saya bilang ini ke depan harus stop. Kita harus membuat aturan dan sebagainya. Maka untuk itu mama bapak mereka baca di situ saya ingin membuat BUMD. Badan Usaha Milik Daerah. Kalau di BUMDes kan sudah ada di tiap-tiap desa. Tapi itu banyak desa yang saya sudah masuk itu BUMDesnya itu ibarat apa yang mau saya bilang? Ya? Hidup segan, mati tak mau. Ya karena begini tertati-tati juga. Mau dibilang mati enggak, hidup juga tidak. Maka saya begitu. Maka ke depan saya ingin supaya BUMDes itu jalan baik, di backup oleh BUMD. Di tingkat kabupaten sekarang tidak ada. Namanya Badan Usaha Milik Daerah. Di dalam itu ada divisinya, kelompok-kelompoknya. Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, juga pemasaran. Ini penting. Kita suruh masyarakat kita tanam jagung misalnya contohnya. Sudah itu jagung sudah ditanam, selesai ada panen hasil bagus, bingung. Tidak tahu mau jual kemana. Inilah yang harus kita pikirkan ke depan. Sehingga saya bilang, pemasaran harus kita perhatikan. Sehingga menjadi mudah. Tadi saya omong juga di sini kemarin tadi malam juga di Wayahali. Saya bilang kalau kerjasama nanti BUMDes di Kalimantan sudah bahkan seorang calon gubernur di sana dan dia sekarang ketua Komisi 5 sampai dia datangkan pejabat dari Kementerian Desa untuk supaya bagaimana BUMDes itu hidup betul. Potensi di setiap desa melalui BUMDes bukan dari pengepul, bukan dari pedagang dan sebagainya yang harganya sesuatu naik turun. Maka kalau BUMDes, duit tidak ada. Ini yang tadi saya bilang BUMD. Pemerintah di kabupaten yang menyuntik dana. Maka BUMDes kumpul. Oh misalnya jambu mente. Kumpul. BUMDes kasih kembali ke BUMD. BUMD yang memasarkannya. Keuntungan bisa bagi. Oh desa dapat sekian. Pemerintah kabupaten dapat sekian. Nah, ini akan bagus sekali kalau macam demikian. Semuanya. Maka itu tadi saya bilang jagung. Jagung sana yang jual, kita tenang para petaninya karena ada badan hukum yaitu milik pemerintah daerah. Kembali kita kirim misalnya sekian kontainer jambu mente ataupun kopi kita dari sini, kemiri kita, pulangnya BUMD yang atur. Kita membeli 9 bahan pokok, berasnya lah, ini kopinya lah, gula ataupun apa sabun dan sebagainya, minyak goreng. Kenapa enggak? Boleh, namanya badan usaha. Jadi macam kayak orang Cina. Daripada kita beli, masih harus ke ladang tukar. BUMDes juga mempunyai cabang nanti, ada toko. Kita beli di situ. Keuntungannya, ya pemerintah desa mendapat. Oh masuk, ada beras, ini semua beli. Dan bisa bersaing dengan Papa Lele ataupun toko-toko. Ini sebagai contoh. Jadi pergi menjual produk hasil bumi, pulang kita juga mendapatkan itu tadi sabun ini segala macam situ. Luar biasa perputaran uang ini di dalam desa dan di dalam kabupaten. Ini yang saya bilang kita harus pemikiran cerdas, cemerlang.
untuk membuatnya. Nah, rumah Bapak, saya ingin juga ada baca di situ BLK, Balai Latihan Kerja. Pemuda-pemuda saya ingin mereka mempunyai keterampilan. Daripada duduk-duduk di pinggir jalan, minum mabuk, lalu bikin kacau keamanan. Ini kenapa? Karena lapangan kerja terbatas. Maka saya ingin mereka dididik, punya keterampilan, tapi bukan sampai situ lalu stop, mereka pulang. Diberi modal oleh pemerintah daerah. Lalu mereka bekerja, tapi uangnya kembali. Ibaratnya itu mereka dimodalin, sudah dapat untung, pengawasan dan pemberdayaan itu yang dilakukan. Kita lemah selama ini karena pengawasannya kurang. Kita suruh ada badan pengawasan, tetapi doi take tidak diberikan kepada mereka, bagaimana mereka mau turun mengawas. Ini bubar akhirnya kan. Lalu juga pemberdayaan, pendampingan kepada mereka. Maka kalau yang macam demikian uang mereka bisa kembalikan, ya. Oh, angsuran macam di sini dulu anggur merah kan atau apa ada juga kan? Yang dulu bergulir itu. Saya ingin bergulir. Itu karena apa? Pengawasan dan pendampingan sangat kurang sehingga akhirnya pengembaliannya tidak jelas. Sehingga saya ingin nanti jelas. Setelah kembali kan angkatan berikutnya berarti mendapatkan. Saya tidak mau seperti yang sekarang selamatkan orang muda. Orang muda yang macam mana? Lalu sifatnya hibah. Jadi prodeo gratis Bapak. Jadi berijo orang lagi beritahu. Ayo kamu silakan, apalagi kalau tim-tim yang ini yang lebih diutamakan. Buat kamu bengkel ya di situ nanti supaya kita beri modal. Pinjam alat sana sini, dapat aja jadi bengkel kecil, lapor ke atas, ada OPD yang datang cek, oh sudah bagus. Kasih 20 juta. Sekian bulan habis bukan. Ini yang